Selamat pagi. Selamat pagi. Wah, pada semangat semua ya. Harus dong. Nah, ternyata kita sudah di 2021. Saatnya kita mengucapkan Selamat Tahun Baru. Wah, sebelum kita memasuki puji-pujian dan firman, kita mau buka Alkitab dulu ya. Terambil dari Yohanes 1 ayat 14. Kita tandai dulu Yohanes 1 ayat 14. Bagi adik-adik yang belum bisa membuka Alkitab sendiri, bisa minta tolong mama, papa, atau kakak gitu ya kak ya. Iya. Kemudian ditandai dan ditaruh di tempat duduknya. Oke. Karena kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau taruh Alkitab kita akan bangkit berdiri dan memuji nama Tuhan. Kita akan pujikan Happy Happy Home. Kita memujikan dengan penuh sukacita. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. When Daddy in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Daddy in the family, happy happy home, happy happy mommy. When mommy in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When mommy in the family, happy happy home, happy happy. When brother in the family, brother in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When brother in the family, happy happy home, happy happy. When sister in the family, when sister in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When sister in the family, happy happy home, happy happy home. Nah, setelah kita memuji nama Tuhan yang ini, kita mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau menghadap Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami pada tidur malam tadi. Tuhan, sekarang kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus berkati pikiran kami dan hati kami agar dapat memuliakan nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Wah, Kak, ini kan sudah tahun baru. Betul. Harusnya ada tema baru ini untuk Kak AGKI Bromo. Ada dong, pastinya ada tema baru yaitu Home. Nah, home itu kepanjangan dari apa sih Kak? Home itu singkatan dari He is God, my Savior, Jesus. Nah, sekarang kita mau belajar lagu Home. Oke, kakak ngomong dulu, Kak AGKI Bromo, habis itu nanti jawabnya Home gitu ya. Oke. Kak AGKI Bromo. Home. You are my home, I always live in you. Dulu ku hidup dalam dosa. Dulu ku hidup dalam dosa. Penuh duka dan air mata, namun Kau menebus segala dosaku. Ku mau hidup dalam
dosa. Dulu ku hidup dalam dosa, penuh duka dan air mata, namun Kau menebus segala dosaku, ku mau hidup dalam-Mu. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan, Juru Selamatku, Kau ampuni dosa. Beriku damai dan hidup kekal. Beriku damai dan hidup kekal, Kaulah Yesus Tuhan. Yesuslah Tuhan, Juru Selamatku. Yesuslah Tuhan, Juru Selamatku, Kau ampuni dosaku. Kau di dalamku. Kau di dalamku, ku di dalammu, Kaulah Yesus Tuhanku. You are my God. You are my God, You are my Savior, Jesus love me, and I love Jesus. I promise you to obey Your word. You are my hope, I always will give you. Yesuslah Tuhan, Juru Selamat. Yesuslah Tuhan, Juru Selamatku, Kau ampuni dosaku. Beriku damai dan hidup kekal, Kaulah Yesus Tuhanku. Yesuslah Tuhan, Juru Selamatku, Kau ampuni dosaku. Kau di dalamku, ku di dalammu, Kaulah Yesus Tuhanku. You are my hope, I always live with you. Yeay, nah itu lagu Home di 2021. Keren banget ya, Kak, ya. Iya dong, nanti adik-adik belajar di rumah ya. Biar nanti setiap minggu kita bisa nyanyikan bersama-sama. Iya, dan jangan lupa gerak ya Kak ya. Iya, Kita biar bener semangat banget. muji nama Tuhan. Nah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Behold, I Stand at the Door. Sambil pakai gerakan ya, ikutin Kak Helen. Behold, behold, I stand at the door and knock, knock, knock. Behold, behold, I stand at the door and knock, knock, knock. If anyone hear my voice, if anyone hear my voice, I will open, open, open the door. I will come in. Behold, behold, I stand at the door and knock, knock, knock. Behold, behold, I stand at the door and knock, knock, knock. If anyone hear my voice, if anyone hear my voice, I will open, open, open the door. I will come in. Seru sekali ya Kak ya, kita bisa Iya, muji bener nama banget. Tuhan. Kalau gitu teman-teman semuanya dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya Kak ya. Mari kita satu dalam doa, lipat tangan, tutup mata. Selamat pagi ya Bapa, kami datang ke hadirat-Mu. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya kami dapat mendengarkan dengan baik dan kami dapat melakukan perintah-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah kami anak-anak-Mu. Amin. Amin. Sekarang kita mau buka Alkitab kita. Yang tadi sudah ditandain itu ya Kak ya, Iya. dari Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat yang ke-14. Kita mau baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dek,
Udah siap? Udah, Mah, bentar, tunggu. Tinggal ambil Alkitab bentar ya, Mah. Udah, Mah. Sekarang kita berangkat. Loh, Papa, kok belum ganti baju? Gak ikut? Dek, sorry ya. Kamu sama Mama sendiri dah ke gereja. Soalnya kan kamu mau merayakan Natal kan? Iya, Pak. Ayo, ini malam Natal. Jadi kita semua bareng-bareng ke gereja. Enggak ah. Papa tuh bingung sebenarnya. Natal tuh apa sih? Pak, Natal itu kan kita merayakan lahirnya Tuhan Yesus. Tuhan yang turun menjadi manusia. Nah, itu yang Papa nggak percaya. Tuhan jadi manusia. Aduh, nggak masuk akal buat Papa. Jadi, adik sama Mama aja ya ke gereja. Papa nggak mau munafik. Papa mau di rumah aja. Ya, Papa mesti gitu dah. Ya udah deh, dadah Papa. Anak-anak, cuma mamanya sama anaknya perempuan yang pergi ke gereja. Papanya nggak mau. Ketika istri dan anaknya pergi, dia bilang, Tuhan kok jadi manusia? Untuk apa? Terus kenapa? Udah, aku nggak mau munafik. Aku mau di rumah, aku mau baca koran, nunggu mereka pulang, terus baru makan. Anak-anak, kemudian si Papa itu duduk di ruangannya, dia mendengar salju mulai turun, hujan. Dia lihat, oke, mudah-mudahan mereka tidak kehujanan salju dan tidak kedinginan. Ya. Lalu dia mulai baca. Ketika dia baca, tiba-tiba, redak! Loh, apa sih? Dia baca lagi. Redak! Mesti anak-anak main bola salju. Gini nih, kalau hujan salju, mereka suka lempar-lempar, ngenain jendela orang gimana sih? Dia baca lagi. Tiba-tiba, dia dengar lagi. Cedak. Nak. Dia buka jendela. Nggak ada orang. Siapa ya? Bunyi apa tadi ya? Dia melongok dari jendela. Ya ampun, anak-anak. Si bapak itu melihat di luar jendela ternyata ada burung-burung kecil yang kedinginan, yang rupanya kepingin masuk rumah, tapi nggak tahu kalau itu ada kaca. Jadi mereka terbang terus dabrak kaca, cedak, terus jatuh. Mereka lagi pusing di situ, di salju. Ada yang lompat-lompat kedinginan, ada cep. Aduh, kasihan banget burung-burung kecil ini. Bisa mati mereka kedinginan. Lalu si bapak ini baik hati sebenarnya anak-anak. Lalu dia keluar, dia bilang, burung kecil, ayo sini, masuk rumahku aja. Tapi si burung itu anak-anak malah cip. Takut. Waktu didekati bapaknya, mereka makin bingung, ketakutan. Mereka lompat-lompat lagi. Cip, kedinginan. Oke. Kamu nggak mau masuk rumah, oke nggak apa-apa. Memang rumah bukan rumahmu, tapi aku punya kandang kuda di belakang sana dan banyak jeraminya, pastinya hangat. Oke. Lalu si bapak yang baik itu anak-anak buka kandang kudanya, lalu dia deketin burung-burung kecil itu. Sini, ayo masuklah ke kandang sana. Ayo, si burung itu malah tambah ketakutan. Lalu mereka cep. Ih, gimana sih? Aku nggak akan ngapa-ngapain kamu. Aku nggak mau jahat sama kamu. Aku mau nolongin kamu supaya kamu nggak kedinginan. Masuk ke kandang kuda poniku. Anak-anak, tapi burung itu nggak ngerti. Mereka tetap ketakutan. Aku punya remah-remah roti. Dia masuk lagi bapak itu, lalu bawa remah-remah roti. Dia taburkan dari kandang kuda. Terus sampai ke dekatnya burung itu. Nanti kalau ada remah-remah roti, mereka akan makan ke sana. Tapi enggak juga anak-anak. Burung-burung itu tambah berlarian sana-sini. Lalu si bapak tadi, ayo cepetan, keburu kedinginan kamu. Ayo cepetan. Mereka malah cip. Mereka takut. Mereka tambah takut. Tambah menjauh dari kandang. Dasar nih burung. Mereka enggak ngerti bahasaku. Lalu bapak tadi ketawa sendiri. Ya pasti nggak ngerti lah. Namanya juga burung ya kan.
Burung mana ngerti bahasa manusia ya kan anak-anak? Iya ya. Coba aku bisa jadi burung 5 menit aja. Terus aku bisa ngomong sama dia. Jadi burung-burung itu tahu kalau aku sayang dia dan mau mengajak mereka masuk ke rumahku. Coba aku jadi burung supaya aku bisa tahu bahasanya burung dan burung itu bisa tahu bahasaku. Anak-anak, ketika Bapak itu ngomong begitu, tiba-tiba dia mendengar teng, teng, teng. Ibadah Natal sudah mau mulai. Lalu Bapak itu langsung sadar. Dia berlutut, Tuhan, sekarang aku baru tahu kenapa Engkau turun menjadi manusia. Karena Engkau mau bicara sama aku kan? Kalau Engkau tetap Tuhan yang ada di surga sana, jauh dari aku, jauh dari kita manusia, kita nggak pernah tahu bahasamu. Engkau turun ke dunia supaya Engkau bisa menyelamatkan kami. Tuhan ampuni aku, karena aku selama ini nggak paham. Aku nggak percaya, aku bilang nggak masuk akal. Tuhan yang dari surga yang mulia, kok mau turun meninggalkan surga dan menjadi manusia seperti kami? Tuhan, sekarang aku baru tahu bahwa ternyata Engkau turun ke dunia menjadi manusia untuk menyelamatkan aku, menyelamatkan istriku dan anak-anakku. Lalu Bapak tadi ingat, istriku dan anak-anakku pernah baca Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Oke. Ini toh artinya. Burung itu tak jak ngomong, nggak ngerti bahasaku. Aku harus jadi burung supaya mereka tahu. Tuhan jadi manusia supaya Tuhan bisa bicara sama aku. Ya ampun, baiknya Tuhan itu. Terima kasih ya Tuhan. Anak-anak, Bapak itu langsung tahu dan percaya kenapa firman jadi manusia. Kenapa Tuhan Yesus turun dari surga dan kemudian diam bersama-sama dengan kita. Supaya kita bisa mengenal Tuhan. Supaya kita bisa mengerti bahasa Tuhan. Karena Tuhan Yesus yang turun jadi manusia itu akan mengajari kita firman-Nya. Mengajari kita kehendaknya supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan. Karena Tuhan Yesus yang turun itu mau menyelamatkan kita dari dinginnya dosa, ya, seperti burung tadi yang kena dinginnya salju, dan mau membawa kita pulang ke rumah Tuhan kalau nanti kita sudah mati. Masuk ke surga bersama dengan Tuhan dalam sukacita. Anak-anak, waktu firman itu jadi manusia, Tuhan Yesus turun jadi manusia, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dunia ini? Tadi Yohanes 1 ayat 14 bilang, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kata diam di situ, anak-anak diterjemahkan, ini belajar bahasa Yunani bentar ya. Diterjemahkan dari kata Yunani skeno. Coba semua bilang, apa tadi? Skeno. Diam itu dari kata Yunani skeno. Skeno itu artinya apa? Skeno itu ternyata bukan hanya diem gitu anak-anak. Tetapi skeno itu artinya membentangkan kemah. Jadi waktu Tuhan Yesus turun ke dalam dunia, dia membuat kemah. Mendirikan kemah. Kemah untuk orang zaman dulu itu sama dengan rumah. Jadi waktu Tuhan Yesus turun ke dalam dunia, Tuhan Yesus bilang, aku akan mendirikan kemah. Aku mendirikan rumah. Dan bukan hanya mendirikan rumah. Tuhan Yesus kemudian di Yohanes pasal 15 mengatakan, tinggallah di dalam aku. Anak-anak, jadi Tuhan Yesus tuh mau bilang sama kita, aku itu turun ke dunia, aku itu mau jadi rumah buat kamu. Ayo masuk, ayo tinggal sama aku, ayo barengan satu rumah sama aku. Loh, kenapa kok rumah ya? Kenapa sih Tuhan Yesus di Injil Yohanes dikatakan membangun kemah, membuat rumah? Untuk apa? Anak-anak, rumah
itu adalah tempat kita berlindung. Betul nggak? Kalau kita kehujanan di luar, cepet masuk rumah supaya kita nggak kena hujan. Waktu virus corona ada di mana-mana, apa yang terus diumumkan oleh pemerintah? Tinggal di rumah. Jangan kemana-mana. Berada di rumah, itu kita aman. Berada di rumah, kita selamat dari semua bahaya. Itu sebabnya Tuhan Yesus bilang, aku mendirikan rumah, aku ini rumahmu. Kalau kamu tinggal di dalam aku, kamu aman. Kamu aman dari bahaya. Kamu selamat. Karena kamu dilindungi oleh siapa? Oleh aku. Terus kenapa lagi kok rumah? Rumah itu tempat yang hangat dan nyaman. Kalau anak-anak pulang sekolah, lapar, gitu ya. Mama udah masakin. Lalu kita makan masakannya mama. Kalau kita lagi sedih, nangis, mama peluk kita. Kita cerita-cerita sama mama dengerin kita. Papa melindungi kita. Nggak apa-apa, jangan takut, jangan sedih. Mama lo ada di sini, papa juga ada di sini. Kita bisa tidur dengan nyenyak. Kita tahu bahwa ada mama dan papa yang sayang sama kita. Itu rumah. Maka ketika Tuhan Yesus bilang, aku membentangkan kemah untuk kamu. Dan Tuhan Yesus mengajak kita tinggal di dalam rumah bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau bilang, di dalam aku kamu akan menemukan kasih sayang. Kamu akan menemukan kehangatan. Kamu akan menemukan tempat untuk kamu cerita. Sedihmu apa, senangmu apa, Tuhan Yesus dengerin. Tuhan Yesus akan memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan dukungan, tapi juga menegur. Kalau kita di rumah, kita melakukan kesalahan, mama sama papa tegur kan ya. Yo, gak boleh gitu dek, gak boleh bolong gitu, itu salah. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan Yesus juga akan menegur dan mengoreksi kita ketika kita salah. Itulah tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Memberi rumah untuk kita, menjadi rumah untuk kita, memberikan perlindungan, kekuatan, dukungan, dan keselamatan. Anak-anak, terus gimana caranya aku bisa tinggal serumah sama Tuhan Yesus ya Bu? Caranya gampang. Percaya. Tuhan, aku percaya padamu. Terus kalau di rumah kita sama saudara-saudara sama papa mama ngapain? Ngobrol ya. Di rumah itu ngobrol. Kalau kita tinggal serumah sama Tuhan Yesus, satu, kita percaya. Yang kedua, kita ngobrol sama Tuhan Yesus setiap hari. Ngobrolnya dengan cara apa? Berdoa sama Tuhan, baca firman-Nya, menyanyi, memuji nama Tuhan. Itu dalam rangka ngobrol sama Tuhan. Karena kita tinggal serumah. Masa serumah nggak pernah ngomong-ngomong? Nggak mungkin ya. Serumah pasti ngobrol. Lah, kalau kita serumah sama Tuhan Yesus, kita ngobrol sama Tuhan di dalam doa kita. Dengan baca firman. Dan gimana caranya tinggal serumah? Tinggal serumah sama Tuhan Yesus berarti kita hidup mengasihi Tuhan Yesus. Dengan terus melakukan firman-Nya. Taat, melakukan apa yang Tuhan Yesus mau dalam hidup kita sehari-hari. Jadi, Yesus datang membentangkan kemah. Menjadi rumah buat kita. Itulah tema kita tahun 2021 ini anak-anak. Temanya apa tadi? Home. He is God, my Savior, Jesus. Jadi anak-anak mau percaya pada Tuhan Yesus? Lihat, Dia berdiri di depan pintu hati kita. Dan mengetuk hati kita. Apakah kita mau membukakan pintu untuk Dia? Behold, behold, I stand at the door and knock, knock. Ayo kita bangkit berdiri. Behold, behold, I stand at the door and knock, knock, knock. Behold, behold, I stand at the door and knock, knock, knock. If anyone hear my voice, if anyone hear my voice, I will open, open, open the
Ayo mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau datang menjadi rumah buat kami. Ketika kami tinggal di dalam Engkau, kami beroleh keamanan. Kami tidak lagi kedinginan karena banyaknya dosa yang ada di dunia ini. Kami diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan, ampuni kami kalau kami sering seperti burung dalam cerita tadi, yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak mendengar suaramu, yang tidak mau ikut tuntunanmu, padahal Engkau mau mengasihi dan menyelamatkan kami. Kami mau belajar mendengarkan panggilan Tuhan untuk tinggal di dalam rumah bersama Engkau. Maka Tuhan, tolonglah setiap anak-anak-Mu yang masih kecil-kecil ini, supaya kami punya hati yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Sang Juru Selamat kami, Tuhan Sang Pelindung kami, Tuhan yang mengasihi dan mengampuni dosa kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Papa dan Mama kami. Tuhan Yesus mengasihi mereka, Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan kesehatan, rezeki yang cukup kepada Mama dan Papa, supaya melalui berkat Tuhan, kebutuhan-kebutuhan kami untuk sekolah, untuk keperluan sehari-hari bisa dicukupkan oleh Tuhan. Kami berdoa untuk para dokter, perawat yang masih terus berjuang untuk menolong orang-orang sakit, khususnya yang terkena COVID-19. Tuhan, tolonglah mereka, lindungi mereka, beri kekuatan pada mereka. Kami juga berdoa untuk semua orang yang sedang sakit. Tuhan, jamah dan sembuhkan. Untuk kami semua, berikan kami kesadaran untuk ikut menjaga diri kami, supaya kami bisa terlindung dari segala macam virus. Ajari kami untuk tidak mengabaikan protokol kesehatan. Berkati sekolah anak-anak nanti di tahun baru ini, supaya kami semua makin bersemangat dalam belajar. Kami menyerahkan Indonesia, Tuhan juga memberkati negara kami, supaya negara kami terus diselamatkan oleh Tuhan sendiri. Di dalam nama-Mu kami memohon. Amin. Amin. Wah Kak, aku mau tinggal serumah sama Tuhan Yesus. Wah, benar. Berarti kita harus percaya dan taat firman-Nya. Iya, kita mau mengasihi Tuhan dan kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Sekali lagi kita pujikan. Ho! KAGKI Bromo. You are my home. I always live in you. Dulu ku hidup dalam dosa. Dulu ku hidup dalam dosa, penuh duka dan air mata. Namun Kau menebus segala dosaku. Ku mau hidup dalam-Mu. Sekali lagi. Dulu ku hidup dalam dosa, penuh duka dan air mata. Namun Kau menebus segala dosaku. Ku mau hidup dalam-Mu.
memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom adik-adik. Happy New Year. Wah, area hari ini seru banget. Area kelas kecil, mulai kelas batita sampai kelas 2 SD, adik-adik akan foto sederhana di rumah dengan tema keceriaan awal tahun bersama dengan keluarga. Kemudian tuliskan harapan untuk keluarga di tahun ini. Jangan lupa upload dan tag ke Instagram @KA_GKI_Bromo ya. Untuk adik-adik kelas besar mulai 3 SD sampai 3 SMP, adik-adik akan membuat sebuah video Q&A singkat bersama orang tua. Adik-adik dapat mengajukan pertanyaan dan orang tua yang akan menjawab. Contoh pertanyaannya seperti, apakah menurut papa dan mama, Fani sudah menjadi anak yang berbakti? Atau, apa harapan papa dan mama untuk Fani di tahun 2021? Jangan lupa untuk didokumentasikan, upload, dan tag ke Instagram @KA_GKI_Bromo ya. Selamat mengerjakan area hari ini. God bless you. Happy Sunday.